Kadang, sebuah perjalanan tidak dimulai dari langkah kaki, tetapi dari desir angin yang memanggil pelan di dalam dada. Karimun Jawa memanggilku begitu. Sebuah bisikan dari utara Jawa, tempat laut menyimpan cerita yang lebih tua dari ingatan manusia. Aku masih mengingat hari itu. Pelabuhan Jepara dipenuhi bau asin, suara mesin kapal, dan percakapan para wisatawan yang menebak-nebak keindahan pulau yang belum mereka lihat. Aku berdiri di sana, membawa ransel kecil dan pertanyaan besar. Apa yang sebenarnya bisa dipelajari dari sebuah pulau kecil ini? Saat kapal bergerak, ombak seperti menulis sesuatu di permukaannya. Mungkin itu undangan, mungkin itu peringatan, atau mungkin itu hanya cara laut menyambut orang-orang yang belum mengerti bahwa mereka akan pulang dengan diri yang berbeda. 4 jam perjalanan terasa seperti meditasi panjang. Dari jauh, titik-titik hijau muncul di batas cakrawala. Lalu semakin jelas, semakin nyata. Karimun Jawa, gugusan pulau yang tenang seperti seorang guru tua yang duduk bersila menantikan muridnya tiba. Sesampainya di dermaga, aku merasakan sesuatu yang tidak kuhitung dalam rencana risetku. Keheningan yang menyambut seperti sahabat lama. Saat kakiku menjejak pasir pertama kali, aku tahu ini bukan sekedar destinasi wisata. Ini adalah ruang belajar, ruang untuk mendengar, ruang untuk tunduk pada pengetahuan yang diberikan bukan lewat buku, tetapi lewat udara, laut, dan landscape yang berbicara. Hari-hari pertamaku di Karimun Jawa diisi riset lapangan. Tetapi riset di sini tidak seperti membaca jurnal atau memeriksa literatur. Riset ini mengandalkan pendengaran, pengamatan, dan rasa hormat. Aku menyelam di perairan Legon Lele, tempat yang terkenal dengan kejernihan air dan terumbu karang yang masih terjaga. Saat tubuhku masuk ke dalam laut, dunia berubah seperti halaman pertama sebuah kitab kuno yang baru dibuka. Terumbu karang berdiri seperti prasasti. Ikan-ikan bergerak seperti kalimat yang hidup. Dan arus mengalirkan pesan yang hanya bisa dipahami dengan kesabaran. Di kedalaman 7 meter, aku menyaksikan sekelompok ikan ekor kuning bergerak dalam pola yang teratur. Bahkan lebih teratur dari cara manusia hidup. Aku mencatatnya, ekosistem mengajarkan disiplin tanpa suara. Dalam penelitianku, aku bertemu seorang pemandu lokal bernama Baruna. Ia bukan sarjana, bukan peneliti, bukan ahli biologi laut. Tapi ia mengenal laut seperti anak mengenal suara ibunya. Ia berkata kepadaku, "Kalau mau belajar dari laut, jangan terburu-buru. Laut itu guru yang pelan, tapi selalu benar." Dari Baruna, aku belajar membaca tanda cuaca hanya dari arah angin. Belajar mengenali kerusakan karang hanya dari perubahan warna. Belajar bahwa ilmu lapangan bukan sekedar teknik, tetapi juga hubungan emosional antara manusia dan alam. Setiap catatan penelitian yang kutulis terasa lebih bermakna, karena setiap datanya bukan hanya angka, tetapi pengalaman yang kutangkap sendiri dengan mata dan nafas yang menyelam jauh. Ada sesuatu di Karimun Jawa yang sulit dijelaskan dengan kalimat biasa. Panoramanya tidak hanya indah, tetapi mendidik. Ketika aku mendaki bukit di Pulau Karimun Besar, dari atas sana laut tampak seperti cermin raksasa yang memantulkan segala yang kita sembunyikan dari diri sendiri. Senja turun perlahan, membawa gradasi warna orange, merah muda,
hingga biru kelam seperti lukisan yang keterlaluan cantiknya untuk ukuran dunia nyata. Aku duduk diam, membiarkan langit mengubah pikiranku sedikit demi sedikit. Aku menyadari sesuatu, bahwa manusia seringkali merasa benar, padahal kita hanyalah titik kecil dalam harmoni alam yang lebih luas. Bahwa keindahan bukan hanya untuk dinikmati, tetapi juga untuk dijaga. Bahwa panorama bukanlah objek pasif. Ia adalah guru yang memaksa kita berkaca. Malamnya aku melihat bintang-bintang jatuh perlahan di langit utara pulau. Tanpa polusi cahaya, langit tampak jujur. Dan dalam kejujurannya aku belajar bahwa alam ketika tidak kita rusak, mampu memberikan ketenangan yang tidak bisa kita beli. Panorama Karimun Jawa bukan hanya latar belakang foto. Ia adalah metode pendidikan yang bekerja melalui rasa kagum. Di hari itu, aku memutuskan untuk memperlakukan seluruh pulau sebagai museum hidup. Tidak ada gedung, tidak ada etalase, tidak ada katalog. Tetapi setiap sudut menyimpan artefak alam dan budaya. Aku melakukan pendekatan pembelajaranku dengan 3 metode. Observasi mendalam. Di hutan mangrove, aku mengamati bagaimana akar-akar bakau mencengkerang tanah. Setiap detail struktural adalah pelajaran tentang adaptasi. Aku mencatat, tanaman bisa bertahan hidup di air asin karena berlatih lebih lama dari manusia berlatih menghadapi hidup. Etnografi alam. Aku mengikuti nelayan pada pagi hari. Dari mereka, aku belajar tentang perubahan arah migrasi ikan dalam 10 tahun terakhir. Setiap cerita mereka adalah data sosial ekologis. Metode ini membuatku paham bahwa sains tidak hanya lahir dari laboratorium, tetapi juga dari percakapan di atas perahu kayu. Experiential learning. Aku ikut melakukan transplantasi karang bersama komunitas konservasi lokal. Tangan yang memegang fragmen karang itu bergetar. Karena aku sadar sedang memindahkan kehidupan. Pengalaman itu mengubahku. Belajar bukan hanya mengerti, tetapi menjaga. Karimun Jawa sebagai museum hidup mengajarkan bahwa pembelajaran terbaik adalah yang melibatkan seluruh indera. Hari itu aku berdiri di dermaga. Angin mengibaskan rambutku seolah ingin memintaku tinggal lebih lama. Tetapi perjalanan selalu menuntut pulang, agar pengalaman tidak berhenti menjadi memori, tetapi menjelma pengetahuan. Aku menutup jurnal penelitian yang hampir penuh. 87 halaman catatan, sketsa, pengamatan, dialog, dan refleksi. Namun, isi sebenarnya tidak berada di halaman itu, melainkan dalam diriku. Karimun Jawa mengajariku bahwa belajar bisa lahir dari senyap. Pengetahuan bukan hanya tentang menemukan, tetapi juga menghormati. Dan perjalanan yang baik adalah perjalanan yang menjadikan kita manusia yang lebih kecil, tetapi lebih peka. Saat kapal bergerak meninggalkan pulau, aku menatap ke belakang. Gugusan hijau itu perlahan mengecil, tetapi tidak hilang. Karena Karimun Jawa bukan tempat yang pergi dari pandangan. Ia adalah pulau yang menetap di kepala, di dada, dan di cara memandang dunia. Dan aku yang datang sebagai peneliti, pulang sebagai murid.